yang bernama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada pembahasan singkat ini saya akan menyampaikan hal-hal yang bisa mengokohkan dan menumbuhkan kebersamaan. Kebersamaan itu merupakan satu situasi di mana kita berkumpul dengan orang dengan watak yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, dengan temperamen yang berbeda, dengan cara berpikir dan kemampuan menalar yang juga berbeda. Maka pesan yang pertama adalah mari sama-sama Bapak dan Ibu yang masih ada di masjid ini. Poin pertama untuk menjaga kebersamaan adalah kekuatan untuk menjaga hati. Dalam sebuah hadis dikatakan ala innal jasadi mudghah wa ma saluhat saluhal jasadu kulluhu wa ma fasadat jasadu kulluhu ala wa huwal qalb. Dalam diri manusia ada segumpal daging, apabila dia baik, maka baiklah yang keluar dari perkataan, dari sikapnya, dari ungkapan, dari kebijakan, dari produknya, dan segala hal. Apabila dia daging itu busuk, maka dia akan keluar dengan kata-kata yang kotor, yang lucah, yang cabul, yang tidak enak, yang kasar, dan wajah yang masam. Daging itu bernama hati. Ada penggalan kalimat berupa nyanyian singkat. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Kalau hati kian bersih, berpikirnya jadi jernih. Nah, wilayah ini sebetulnya dibutuhkan dengan kita adanya kegiatan-kegiatan sholat 5 waktu. Allahu Akbar. Sholat itu adalah satu aktivitas komunikasi antara makhluk dengan Khalik. Banyak dalil tentang itu. As-sholatu imaduddin fiha asra fisal. Sholat itu adalah tiang agama, bersamanya ada 10 keutamaan. Dalam dalil lain Rasul katakan, as-sholatu mi'rajul mu'minin, as-sholatu hijabu minan nar. Jadi sholat itu harusnya menjadikan kita mengerti sholat itu bukan sekedar pemutus kewajiban. Kita boleh tengok tadi di sini ada lebih dari 5 sampai 7 remaja. Ketika diumumkan adanya tausiah, pergi semua. Itu hukum umum. Di remaja di mana-mana nggak suka dengan nasihat. Anda boleh tengok di mana saja. Kenapa kelompok di community of teenagers tidak suka dengan nasihat? Ini merupakan satu hal yang harus dikoreksi buat kita. Bukan kita memarahi atau rasa-rasa buat, bukan. Bagaimana akhirnya kita hanya punya generasi yang pintar, tetapi mereka tidak hormat pada orang tua. Apalagi kalau dia mulai terlibat dengan setan gepeng ini. Patut diduga tidak ada lagi anak yang hormat pada orang tuanya kalau dia sedang sibuk main handphone. Dulu bapak kecil masih ingat kalau dipanggil ma, mas, ya ma, game, bapak, tidak ada lagi sekarang anak-anak yang mampu bersikap sopan dan rendah hati dengan kalimat yang lunak apabila dipanggil kalau dia sedang sibuk main game. Apalagi game yang berhubungan dengan internasional, Mobile Legends. Ya mas ya, kalau main Mobile Legends kan 500.000 orang di seluruh dunia. Coba-coba diganggu, mertuanya pun dibentak. Jangan-jangan Jokowi lewat itu dibentak. Jokowi yang negori, apa kamu Jokowi? Oke, asik main game. Betul nggak Pak? Kalau orang lagi main handphone, merasa terganggu, dia akan marah kepada siapapun. Kata Tuhan pun dimarahin sama dia. Gitu mas ya. Jadi kita bicara fakta. Kita begitu juga, kita dibegitukan juga. Jadi poin pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, yuk dengar. Hari ini kebersamaan itu akan terjaga kalau kita bisa menjaga hati kita. Yang kedua adalah kesediaan untuk menerima dan memberi nasihat. Saya sering berikan contoh, bahkan ceramah saya terdahulu saya masih ingat. Kita sebagai orang tua kadang-kadang, sini le, kamu gini. Coba bapak ibu diganti sekarang. Bapak duduk di depan, ibu duduk di depan, anak-anak dikumpul semua, cucunya, menantunya. Ayo anak-anak, menantu, cucu-cucu, coba nasihati yang agung sama yang putih. Pernah kejadian kan kita nasihat sama anak-anak? Enggak pernah, seolah-olah kalau orang tua bener terus. Betul Pak, orang tua bener terus. Tidak, kadang-kadang kita hilaf. Ya, orang-orang merokok
kebersamaan itu akan terjadi ketika ada kesediaan untuk mendengarkan dan menerima nasihat. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr, wa tawasau bil marhamah. Walaupun mungkin penyampaian tausiah malam ini cuma 7 menitan, tapi kan saya tidak melihat bapak-bapak yang mau duduk dan menyimak. Oh iya juga ya, kalau sudah pegang handphone tidak ada lagi yang sopan. Betul kan? Betul nggak? Kalau udah sibuk main handphone ditanya marah, ditegur, melengos, malah orang udah ngomong berkali-kali dari jawab. Betul tidak? Ini fakta. Bisa jadi saya yang begitu atau saya yang begitu kan? Yang ketiga, kebersamaan itu akan kita tetap jaga ketika kita menyadari bahwa kita tidak akan hidup selamanya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kita muajjal, setiap yang hidup pasti mati. Kematian merupakan kepastian, tapi kita tidak tahu kepastiannya. Saya akan bercerita singkat, mudah-mudahan Bapak dan Ibu berkenan menyimak kisah seorang warga di sebuah perumahan orang mewah, perumahan orang kaya yang sombong. Mungkin bapak-bapak, saudara-saudara yang pernah beraktivitas di Jakarta tahun 80-an atau 70-an akan ingat dengan yang namanya Presiden Taxi. Warnanya kuning. Pernah ke Jakarta? Pak Mufti pernah ke Jakarta? Pak Wahyudi pernah ke Jakarta? Nah, dulu ada taksi, mobil taksi, Presiden Taxi. Warnanya kuning kan? Jadi ceritanya seorang bapak itu gak level. Aku tuh orang kaya. Aku gak butuh naik taksi. Aku ini orang yang paling higienis gitu loh. Nah, apa yang terjadi? Kisah ini terjadi, ternyata si bapak ini tinggal sebuah komplek mewah di Jakarta Selatan. Itu di depan rumah itu ternyata tempat mangkal taksi, Presiden Taxi itu berjejer. Kan begini, ini kan perumahan. Karena di perumahan itu ada pinggir jalan itu lebar. Itu milik yang punya rumah atau milik pengembang? Pengembang. Ya, bukan milik rumah ya. Akibatnya kan itu kosong Pak. Dipakai buat parkir. Nah, mari kita sampaikan kisah singkat ini. Jadi si bapak itu yang membenci dengan merek taksi tertentu itu sampai bilang najis lah, males lah, bau lah, busuk lah, jelek lah. Satu hari dia itu sedang menemani istrinya ke dokter. Sudah hamil 8 masuk 9 bulan. Apa kata dokter? Pak, ini istrinya akan melahirkan paling cepat 2 pekan lagi. 2 pekan berapa hari? 14. Itu 10 kalau sini kebanyakan. Catat. Nah, jadi karena ternyata dia sudah dapat omongan dari Pak Dokter akan istrinya melahirkan 14 hari lagi, alias 2 pekan. Kenapa saya bilang 2 pekan? Kita kan biasa dengar 2 minggu ya. Nggak salah, sebenarnya kita perlu latihan. Sama dengan Ahad. Ya. Mas, antum berapa umur sekarang? Ini yang pakai baju ini, yang boleh dikatakan ini. Oh, 28, seumuran anak saya nomor 3 ya. Anakku rupanya lo ya. Dulu tahun 70-an, 80-an di kalender kita nggak ada tulisan minggu. Ya Pak, Ahad. Siapa yang merubah? Ya, ini penting buat semua sebagai pelajaran. Maka kita tutup bagian ketiga tadi dengan kisah bapak tadi. Jadi setelah dia didapat pesan dari seorang dokter kandungan menyebut bahwa anak yang dalam kandungan istrinya akan bisa lahir 2 pekan lagi, dilalah mobilnya dipinjam oleh saudaranya. Mas, aku pinjam mobilnya ya. Karena digaransi 2 minggu dikasih mobilnya pinjam. Tengah malam istrinya mulai ngeluh, Mas, ini udah pembukaan 2. Lahir kan. Maka si bapak itu keluar lah Pak ke tepi jalan. Di pinggir jalan itu yang mobil taksi banyak yang dia sering caci maki. Mas, bisa antarkan istri saya ke rumah sakit. Oh, maaf Pak, mobil kami gak level sama Bapak. Mobil kami jelek, bau, busuk. Rupanya mobil-mobil yang belakang lihat kan karena terjadi omongan begitu. Ada apa Mas? Kalau Betawi ada apa Bang? Kenapa tuh orang tuh? Ngomong apa tuh orang? Dia
Dia mau naik mobil kita, semuanya pada tutup pintu, jebrak dari belakang. Saya ingin katakan para jemaah sekalian berbahagia, kita tidak mungkin hidup tanpa orang lain. Jangan pernah merasa hebat karena kita orang kaya, kita pasti mati. Memang antum kalau mati bisa mandi sendiri. Antum kalau mati bisa ke kuburan sendiri. Digotong sama masyarakat. Jadi pesan buat penutup, buat para jamaah, jangan sampai jamaah yang udah biasa sholat tinggalin sholat. Karena hadis Rasulullah mengatakan barang siapa orang yang selama hidupnya tidak suka sholat, yang tidak pernah sholat, yang diketahui tidak sholat dari subuh sampai isya seumur hidup, maka dia kalau meninggal dunia dilarang untuk sholat. Kalau nggak percaya tanya Ustaz yang ahli fikih. Emang begitu. Tapi di masyarakat kalau ada orang yang seumur hidup tidak sholat, kira-kira kalau dia meninggal dunia, apa? Kita sidu atau sidu. Orang Betawi dulu, latihan dulu dipikir dari pokoknya meninggal dah, ya. Ada nggak di masyarakat kita orang meninggal dunia nggak disolatin? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Nggak enak kan? Judulnya kan nggak enak, sudah. Terus selama hidupnya tinggal doyan sholat. Jadi kalau orang selama hidupnya nggak doyan sholat, bagusnya apa? Dibakar aja, dibakar kayak Hindu, atau dibuang ke laut, kasih ikan hiu. Ya mas ya? Kan selama hidup dia nggak suka sholat. Ngapain ketika dia meninggal disolatin? Logikanya jamaah hidup aja gak suka masalah lagi mati. Kata kuncinya sebagai penutup. Masalah kekumfisan. Wahai orang-orang yang masuk neraka sakar, kenapa masuk neraka? Oh, lu lam nakum minal musholin. Kami masuk neraka karena kami suka meninggalkan sholat. Ya sayangnya remaja-remaja buru-buru ngajir. Karena meninggalkan sholat itu bagi kebanyakan generasi muda kita itu hal yang enteng. Hanya gara-gara main sepak bola, hanya gara-gara duduk itu nggak sholat. Padahal sholat itu adalah kebutuhan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.